Shalom saudara-saudara. Di dalam kesempatan kita mengenang 40 hari perginya Bapak Gembala kita, Pastor Vivit Erawadi, saya ingin membagi pengalaman saya bersama beliau. Saya mulai mengenal Pak Vivit sejak gereja masih bernama Bethany Darmo dan masih berbakti di Gedung Oscar di Jalan Majen Sungkono. Ketika itu saya beberapa tahun mengikuti kebaktian di sana. Kemudian suatu ketika saya mendengar adanya perubahan manajemen gereja. Ketika itu saya masih mengalami bersama Pak Vivit bagaimana gereja memulai sesuatu pelayanan yang baru di dalam manajemen yang baru. Saya masih melihat bagaimana gereja harus sewa alat musik, kemudian masih harus sewa kursi dan sebagainya. Dan di situ hati saya tergerak untuk membantu pelayanan di gereja. Selama itu saya masih datang sebagai jemaat biasa, tapi sejak hari itu di mana gereja mengalami suatu perubahan manajemen dan menjadi GBI Rehoboth Darmo, maka saya tergerak untuk membantu pelayanan di gereja bersama Pak Vivit. Kemudian saya diberi kepercayaan untuk memimpin pemuritan. Saya mengajar pemuritan, cuma meskipun tidak terlalu lama. Saya mengajar pemuritan di gereja dan membawa firman sebelum saya migrasi ke Australia. Bagi saya, Pak Vivit adalah bukan hanya sebagai seorang gembala sidang, tapi juga sebagai bapak rohani, pemimpin rohani yang luar biasa. Beliau juga yang mendorong dan meyakinkan saya untuk berani memulai untuk memimpin sebuah gereja baru di Australia sini. Dan akhirnya sampai hari ini saya memimpin satu gereja di Australia sini, dan itu semua karena dorongan dan doa dari Bapak Gembala kita, Pastor Vivit Erawadi. Karena itu dalam mengenang 40 hari beliau, saya ingin menyampaikan hormat dan respek saya kepada almarhum. Karena bagi saya, beliau bukan cuma sebagai gembala sidang saya saja, tetapi juga sebagai pemimpin rohani dan bapak rohani saya. Karena itu saya mau encourage saudara semua supaya tetap melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan cita-cita dan mimpi beliau, agar supaya gereja Rehoboth Surabaya makin maju di dalam kepemimpinan yang baru sepeninggal beliau. Saya percaya apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Vivit di dalam gereja GBI Rehoboth Darmo ini adalah sesuatu yang bernilai kekal. Karena itu saya percaya kita semua sudah bisa menangkap visi dan misi Bapak Gembala kita, sehingga kita akan dengan penuh sukacita melanjutkan perjuangan dan mimpi-mimpi iman yang sudah diinvestasikan di dalam gereja Rehoboth Darmo. Saya mengucapkan selamat berjuang, selamat melayani, meskipun Pak Vivit tidak bersama kita lagi, tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, tanpa terasa sudah 40 hari, kita semua telah ditinggalkan gembala sidang GBI Rehoboth, Pastor Ishak Vivit Erawadi, MTH. Bagi saya, almarhum adalah seorang gembala dan juga seorang sahabat, sehingga membuat saya senang sekali untuk sharing dengan beliau. Masih kental suara maupun intonasi dari Bapak Gembala saat saya membaca renungan-renungan beliau. Serasa Bapak Gembala masih ada.
Banyak sekali pelajaran berharga yang diajarkan. Salah satunya seperti ini. Pelayanan itu gampang. Tidak sukar, cuman ada 2 prinsip. Ingin menjadi berkat dan ingin memuliakan Tuhan. Setiap kali kami mengenang Bapak Gembala, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Beliau adalah seorang motivator dan inspirator yang keren abis. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 40 hari sudah Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ishak Vivit Erawadi berada dalam kerajaan surga atau bersama dengan Bapa di surga. Selama 40 hari ini banyak hal yang kadang-kala teringat kembali. Bagaimana canda tawa beliau, bagaimana saat-saat berbincang-bincang dengan beliau, dan mengingat kembali nasihat-nasihat dari beliau. Jujur saya katakan memang ada rasa kehilangan dalam diri ini, kehilangan seorang figur yang selama ini bisa dijadikan bapak, yang selama ini jadi sahabat, dan juga beliau yang begitu baik bagi saya secara pribadi. Banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, tetapi saya berkata beliau sangat baik bagi saya dan juga bagi keluarga saya. Saya percaya beliau sudah berbahagia di sana dan juga beliau tersenyum memandang kita semua yang ada di sini. Tuhan berkati. Saya sebetulnya sudah tahu tentang Pak Vivit ini sudah cukup lama, tapi baru mulai lebih mengenal itu ketika kami sama-sama kuliah di STT Anugerah sekitar tahun 2012. Dan beliaulah yang pertama kali menyapa saya dengan senyumnya yang khas, mengajak berbincang-bincang. Dan saya merasa ini orang luar biasa, sudah seusia gini masih semangat belajarnya itu masih tetap tinggi. Dan satu hal yang saya terkesan kepada beliau yaitu bahwa setiap kali kita ketemu, saya tidak pernah melihat pandangan mata yang merendahkan atau menilai atau menghakimi. Selalu ada kesan bahwa oke, kamu di sini diterima apa adanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dihakimi, tidak ada yang perlu dinilai. Dan setiap kali ketemu dia selalu tersenyum dan orangnya sangat jujur, orang yang sangat fair, tidak sungkan-sungkan untuk menceritakan. Biasanya kalau seorang tokoh itu kan selalu menceritakan kehebatannya. Tapi beliau jujur menceritakan apa adanya, dirinya apa adanya, dan ini adalah sungguh-sungguh satu teladan yang baik, di mana kita semua juga harus sadar kita ini bukan siapa-siapa. Dan karena itulah setiap kali ketemu beliau saya merasa senang karena kita diterima apa adanya, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa wah jangan-jangan saya kelihatan jelek di hadapan beliau. Beliau itu apa adanya menilai, tidak pernah menilai kita sebetulnya. Dia menerima kita apa adanya. Luar biasa. Shalom, kami dari keluarga Setiawan Kuncoro telah berjemaat di gereja yang dikembalikan oleh Pak Vivit lebih kurang 27 tahun. Dan yang sangat terkesan yaitu bahwa Pak Vivit itu bisa mempraktekkan arti daripada kasih, yaitu ingin membuat orang susah menjadi sukacita dengan memberikan berkat, sehingga mereka bisa ikut tersenyum. Kalau saya memberkati orang, yang selalu saya ingat adalah melakukan apa yang telah dilakukan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak Vivit. Kalau saya yang paling berkesan adalah pada saat saya pindah cabang beberapa kali, saya selalu minta didoakan oleh Pak Vivit. Dan beberapa kali juga Pak Vivit bernubuatan tentang saya. Dan nubuatan itu memang terjadi dalam kehidupan saya. Walaupun Pak Vivit sudah tidak bersama kami lagi, tetapi pengajarannya menjadi teladan buat keluarga kami. Amin. Bagi saya, Pak Vivit itu salah satu orang yang mewarnai sepanjang hidup saya. Mulai saya SMA, saya dibaptis oleh Pak Vivit. Kemudian saya menikah, saya diberkati oleh Pak Vivit. Bahkan saya punya 4 anak, semuanya ditumpang tangan oleh Pak Vivit. Pak Vivit sungguh luar biasa buat kehidupan saya.
kalau bagi aku Opa Vivit itu orangnya keren. Dulu aku pernah diajari gerakan bela diri sama Opa Vivit yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Kalau buat aku, Opa Vivit itu orang yang sangat ramah. Setiap kali aku datang untuk ibadah pagi dalam rangka pelayanan, yang pertama kali menyambut saya dengan senyuman yang hangat adalah Opa Vivit. Opa Vivit itu sikapnya penyayang. Setiap kali saya dipanggil, saya pasti dipeluk. Iya, jadi setiap kali aku ketemu Opa Vivit pasti selalu ngajak aku tos. Walaupun kalau kelihatannya itu agak cuek, tapi aslinya Opa Vivit itu hangat orangnya. Pak Vivit itu bagi saya gembala yang sangat telaten buat domba-dombanya. Di balik penampilannya yang cool, hatinya itu penuh kasih, ramah, dan sangat sabar. Saya sering dengar Pak Vivit bilang, domba-dombanya harus dikasih makan yang baik, supaya gemuk dan makmur. Pak Vivit sendiri adalah orang yang sangat cerdas, dia juga seorang visioner, dan Pak Vivit itu tidak gaptek. Beliau adalah orang yang selalu mau belajar. Pak Vivit, we love you. Shalom, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dengan almarhum Pastor Vivit Erawadi, gembala kami tercinta di GBI Rehoboth Surabaya. Yaitu hal yang paling membekas di hati saya adalah ada satu hari saya waktu itu ada keperluan dan datang ke rumah beliau, ke rumah Pastor Vivit, dan pada saat itu saya melihat bagaimana Pastor Vivit sedang gendong bayi, sedangkan saya tahu cucunya nggak ada yang bayi. Saat itu cucunya sudah pada mulai besar, ada yang seumur gitu. Lalu saya tanya, siapa itu? Ternyata itu adalah anak dari salah seorang pelayan Tuhan di tempat ini yang kesulitan karena mereka tidak bisa menemukan tempat penitipan anak yang baik, yang tepat. Dan pada saat mereka kesulitan itu, ternyata dengan begitu murah hatinya, dengan hati seorang bapak, keluarga Pastor Vivit ini menerima anak itu dan katakan, titipkan di kami aja. Dan anak itu dijaga sepanjang hari di saat orang tuanya kerja, dan baru kembali diambil bayi itu pada saat orang tuanya sudah pulang kerja. Pada saat itu saya menemukan hati seorang gembala, hati seorang bapak di sana, dan itu membuat saya tahu sebagai gembala mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam diri beliau, tetapi hatinya sebagai bapak terlihat sekali di sana, dan itu sangat membekas di hati saya. Demikian apa yang pernah saya alami dan jadi berkat sungguh-sungguh bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini adalah 40 harinya Bapak Gembala. Pesan saya terhadap Bapak Gembala adalah beliau suka memberikan nasihat yang membangun, khususnya dalam pengenalan akan Tuhan. Saya bersyukur kenal beliau sampai hari ini. Saya bersyukur banget karena beliau jadi bapak rohani yang sangat baik bagi kehidupan saya. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Saya akan cerita sedikit pengalaman yang paling mengesankan dengan Pak Vivit, yaitu ketika saya kami mulai melayani di gereja ini, di GBI Rehoboth. Pada saat itu Tuhan percayakan untuk saya bisa jadi koordinator ibadah di ibadah kedua, ibadah siang. Dan pada saat itu saya melihat Pak Vivit ini bukan sekedar gembala yang memperhatikan, tapi dia juga kasih bapaknya yang paling saya rasa. Ya, saya ingat kejadian pada saat itu ibadah sudah mulai, kebetulan yang melayani di Singer hanya dua orang saya lupa, 2 orang ya.
Pada saat itu Pak Gembala nanya, kok cuma 2 orang? Iya, nggak datang Pak. Terus dia katakan seperti ini, kenapa nggak kamu aja maju? Sehingga hal itu satu hal yang teguran yang saya melihat bukan teguran yang menyakitkan, tapi saya melihat itu teguran yang menyentakkan hati saya. Betapa saya harus fleksibel dalam pelayanan, ya. Tapi teguran itu sekaligus sebagai saya melihat cinta Bapak kepada anak, ya. Kalau orang lain mungkin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Pak Vivit yang dialami, tapi saya melihat lewat teguran itu saya melihat betapa kasih Pak Vivit kepada saya, ya. Kalau enggak, anaknya nggak mungkin ditegur, ya. Kalau dia nggak mengasihi saya sebagai anaknya, nggak mungkin ditegur, pasti akan dibiarkan saja. Sama seperti saya ketika saya menegur anak saya kalau anak saya salah, ya. Saya melihat ini baru pemimpin, ini baru gembala, ini baru bapak yang mengasihi saya. Jadi mungkin saya nggak manggil Pak Vivit sebagai papi seperti yang lain, tapi saya sungguh-sungguh mengalami kasih Bapa dari Pak Vivit. Begitu membapai buat saya. Dan saya sangat senang kalau ada kesempatan membantu Pak Vivit dalam melayani, memegangkan minyak perjamuan, atau pada saat kakinya sakit naik dari ke atas panggung, itu satu kebanggaan saya bisa melayani papa saya seperti itu. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom jemaat GBI Rehoboth Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tepat hari ini 40 harinya Papi tercinta kita meninggalkan kita di dunia ini ke surga untuk selama-lamanya. Pada kesempatan ini saya sangat merindukan sosok dari beliau, yaitu ketenangannya, kesabarannya untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Meskipun kadang-kadang dengan keras Papi itu mendidik kita, namun saya percaya bahwa ajaran-ajaran dan didikan beliau itu penuh dengan kasih. Ada beberapa dan banyak hal yang menginspirasi hidup saya, menginspirasi keluarga saya. Namun satu hal yang paling kami teringat yaitu bahwa di dalam khotbahnya beliau mengatakan bahwa mujizat itu hal biasa bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang anak Tuhan yang percaya. Dan itu menjadikan kami terinspirasi bahwa mujizat masih terus terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya. Meskipun kondisi sekarang ada pandemi di dunia, namun kita harus percaya bahwa di balik semuanya ini Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi yang membuat kita semangat untuk melayani Tuhan, untuk boleh menjadi berkat, yaitu di dalam khotbahnya beliau mengatakan bahwa kalau melayani Tuhan itu yang tenanan, artinya yang pol-polan, itu membuat kami semangat terus melayani Tuhan. Itu membuat terinspirasi bagi kami bahwa kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang senantiasa menyatakan kasih, karunia, berkat dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Saya berpesan kepada kita semuanya bahwa jangan menyerah, terus semangat untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, terus. Dan kepada Pastor Luke sebagai penerus dari karya beliau yang sudah menancapkan pondasinya dengan luar biasa di GBI Rehoboth, hingga Pastor Luke dan Joy bisa lebih berkreasi lagi, lebih semangat lagi, lebih pol-polan lagi untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat. Terus kami siap mendukung, kami semua mendukung pelayanan beliau, dan kami percaya kelak kita bisa berkumpul kembali di gereja GBI Rehoboth. Kita bersama-sama dapat melayani, kita sama-sama dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bersuka cita oleh karena Tuhan baik dan berkat-berkatnya, kasih karunia-Nya yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Shalom. Hari ini kita mengenang 40 hari berpulangnya Pastor Vivit. Meskipun Pastor Vivit sudah tidak bersama kita lagi, tapi ada banyak momen berkesan dan pembelajaran yang bisa terus kita pegang dalam hidup ini. Pengalaman yang paling berkesan bagi kami itu ketika tahun lalu Pastor Vivit membimbing kami dalam persiapan pernikahan kami, dan beliau juga berkenan hadir ke Solo untuk memberkati pernikahan kami. Beliau banyak membantu kami dan selalu support kami. Bagi kami Pastor Vivit adalah seorang teladan. Beliau ini nggak banyak bicara, tapi diam-diam perhatian. Humornya juga selalu ngangenin. Kami selalu ingat pesannya Pastor Vivit. Beliau itu cukup sering mengungkapkan ini ke kita. Kalau punya mimpi itu harus yang sebesar mungkin. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, dan jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Kita bersyukur punya kesempatan untuk mengenal Pastor Vivit, sempat dibimbing juga dan melayani Tuhan bersama-sama. Shalom. Almarhum Pastor Ishak Vivit Erawadi, bagi saya beliau adalah bapak rohani saya. Saya biasa memanggil dia Papi. Saya mengenal Papi sejak saya masih kecil, dan bahkan saya pelayanan di bidang praise and worship pertama kali juga di bawah bimbingan beliau. Beliau salah satu supporter saya, artinya orang yang selalu memberi support saya dalam saya pelayanan. Tidak hanya itu, bahkan ketika saya mengalami hal yang terberat dalam hidup saya, beliau juga tetap memberikan support, memberikan dukungan dan memberikan kekuatan saya, juga meyakinkan saya bahwa saya bisa melewati itu semua bersama Tuhan. Beliau adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Itulah yang saya teladani dari beliau. Terkadang beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak biasa. Bahkan beliau juga sering mendorong saya untuk saya berani melakukan hal yang tidak biasa dalam hal pelayanan di bidang praise and worship. Dan bagi saya beliau adalah sosok gembala yang dapat mengayomi domba-dombanya. Shalom, nama saya Josephine. Saya ingin bercerita tentang kenangan bersama Opa Vivit. Opa Vivit selalu memeluk dan mencium saya waktu di gereja. Opa Vivit memuji saya waktu saya selesai bernyanyi. Opa Vivit memberi saya permen. Saya kangen Opa Vivit. Terima kasih, Tuhan memberkati.